Terima kasih buat tim Presiden Worship. Saya percaya ini ibadah yang kedua kali kita onsite, tapi sama-sama juga saya mau menyambut buat Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, Bapak Ibu yang saat ini ada ikut ibadah hari ini di GBI House of Transfiguration. Saya percaya bahwa setiap kita akan diberkati Tuhan oleh kebenaran Tuhan. Saudara, bulan ini Pak Rudi bawa kita untuk merenungkan arti kata pujian. Nah, ya minggu lalu Pak Rudi sudah sampaikan tentang bagaimana pujian dan doa itu mengubah setiap hati. Saya percaya bahwa hari ini juga saudara, saya mau coba kita lihat kondisi hari ini. Ya. Saya percaya bahwa waktu saya merenungkan kata ujian ini, terus saya bilang, Tuhan ingin bicara apa buat kondisi kita hari ini. Nah saya tanya Tuhan mau bicara apa nih? Karena kalau bicara tentang pujian, apakah saya buat semuanya pujian menyembah aja? Atau Tuhan mau punya maksud dan cara lain? Nah, saya coba waktu saya merenungkan ini, Tuhan kasih saya sesuatu yang menurut saya ini penting banget. Dia itu bicara begini saudara. Ternyata pujian penyembahan kita, pujian penyembahan kita itu bisa berpengaruh, ya, yaitu bisa dipengaruhi oleh kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, saya nanti akan buka, ternyata di perjanjian lama pun terjadi, ya, bangsa Israel. Nah, jadi penyembahan kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan itu bisa dipengaruhi, saudara, dengan kondisi sekitar. Nah sekarang bagaimana setiap kita, anak-anak Tuhan, tetap terus ada dalam hadiratnya. Nah saudara, saya mau bilang kalau bicara tentang hadirat Tuhan itu bicara tentang doa, pujian, penyembahan, dan word of God, firman Allah. Ini ada kesatuan semuanya. Nah bagaimana, makanya judulnya hari ini kita bicara tentang pujian di tengah krisis. Nah ternyata bahwa ada orang-orang nih, atau ada sekelompok orang yang mungkin penyembahan, pujian penyembahan dia ini bukan lahir dari keintiman lagi sama Tuhan. Ya kita udah setahun ibadah online. Ya saya mau bilang orang muji nyembah kadang jadi sesuatu yang biasa aja gitu. Ya, padahal sebetulnya pujian penyembahan itu adalah rutinitas surgawi. Amin. Sesuatu yang harus kita lakukan continuity. Amin. Tapi kan kita terjebak dalam ibadah 1 jam. Ya, waktu kita bicara dengan para Pak Rudi juga bicara sama semua pengerja-pengerja, ya kita terjebak dalam ibadah yang 1 jam, di mana udah ada Voice of Pentecost, ada Mazmur 91, lalu ada banyak, lalu akhirnya pujian penyembahan hanya menyembah doang aja 10 menit selesai. Kita akhirnya nggak ada lagi sesuatu yang intimasi di dalam Tuhan itu nggak ada lagi. Nah makanya hari ini saya mau coba kita kembali. Ujian di tengah krisis ini bukan berarti akhirnya kita terjebak dengan ibadah 1 jam yang udah terkotak-kotak dengan liturgis. Ya secara liturgi aja yang ngikutinnya. Esensi ibadahnya hilang. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa ya nanti kita belajar di bangsa Israel. Nah, kita mau bahwa hari ini kita mulai tadi menikmati pujian penyembahan, ya kan? Kita mulai menikmati hadirat Tuhan. Lalu kita bebas mau sampaikan firman Tuhan, mau gak hanya cuma 30 menit. Boleh Pak ya? Enggak. Lebih dari 30 menit saya akan misalkan short and sweet. Nah, jadi saat ini kita mau coba ini ya. Saya mau coba, kita pernah dengar Marty Sampson? Ada yang pernah dengar Marty Sampson? Songwriternya Hillsong United? Saudara lihat bagaimana orang ini dulu, wah, lagunya kan lagu tahu King of Majesty, sama lagu tadi pagi kita waktu berdoa, oh praise the name of the Lord. Tapi ternyata tahu nggak, tahun 2019 dia tinggalkan imannya kepada Tuhan, dia jadi ateis. Nah, saudara, saya mau bilang nanti kita mau coba lihat bahwa penyembahan kita itu jangan sampai dipengaruhi oleh keinginan kita doang. Kalau saya baca kisahnya, saudara, ternyata dia itu kecewa tanda kutip bahwa ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyakan itu nggak bisa dijawab sama gereja.
Akhirnya apa saudara? Dia bilang, aku udah gak percaya lagi Tuhan. Ini sesuatu yang mengerikan sekali. Nah, saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah krisis yang terjadi di depan kita, ya, pandemi COVID-19, udah ulang tahun, gak usah kita selamatin, ya. Walaupun dia udah berdiri 1 tahun, gak usah diselamatin, ya. Tapi ini membuat karena kita jadi berubah gaya hidup kita, gaya hidup pujian menyembah berubah. Saudara. Nah, hari-hari ini yuk kita kembali lagi. Makanya saya mau bilang bahwa hari-hari ini tuh jangan sampai pujian atau penyembahan kita kepada Tuhan itu dipengaruhi oleh keinginan-keinginan kita. Saya melihatnya bahwa hari-hari ini tuh ya manusia udah mulai kejebak dengan rutinitasnya seperti ini. Saya kalau mau nggak peduli, saya lebih fokusnya gereja cari duit, betul? Saya nggak mau peduli yang lain. Orang ke depan ini susah. Ya, 2 Timotius 3 bilang bahwa akhir zaman itu adalah hari-hari yang sukar. Jadi ke depan ini kalau tanya, ya Pak Rudi tanya saya, tanya semua hamba Tuhan akan bilang hari ini sukar. Kalau hari sukar, cenderungnya kita akan apa? Ya udah mulai fokus sama diri sendiri, cari duit buat diri sendiri, ya kan? Pokoknya fokusnya keinginan sendiri. Nah, jangan sampai penyembahan kita ini ya dipengaruhi oleh keinginan sendiri. Nah, ini yang terjadi sama bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu kita mau coba bahwa penyembahan kita, pujian penyembahan kita itu lahir dari keintiman. Saya mau bilang hari-hari ini jangan sampai iman kita hanya dipengaruhi oleh gara-gara mukjizat, gara-gara Tuhan jawab iman kita jadi sungguh-sungguh. Enggak. Itu mukjizat jawaban Tuhan itu fasilitas aja dari Tuhan. Itu belas kasihan Tuhan aja buat setiap kita. Tapi yang terpenting iman kita itu lahir dari apa sih? Dari keintiman. Lahir dari apa? Dari itu hadirat, diam di hadirat Tuhan. Ujian, penyembahan, dan dengar suara Tuhan. Ingat di November 2020 saya sempat sharing tentang apa? Mendengar suaranya. Hari ini nggak usah fokus sama goncangannya. Fokusnya apa? Suaranya yang mengguncangkan. Amin. Haleluya. Nah, jangan fokusnya sama goncangannya. Saya kalau fokus sama goncangannya mungkin saudara nggak lihat saya hari ini. Ya beberapa bulan terakhir saya digoncang Tuhan. Tapi saya ingat ya, saya dari November itu saya bilang bahwa ketika suaranya menggoncangkan, jangan fokus sama goncangan, fokus sama suaranya. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini gaya kita baca firman Tuhan harus berubah. Kalau hanya baca Tuhan secara baca firman Tuhan biasa aja, ya udah nggak ada yang ingat, nggak ada yang diremakan. Tapi hari-hari ini harus ada dalam kedalaman. Oleh sebab itu setiap kita tuh harus berakar. Mau goncangannya seperti apa, mau badainya seperti apa, asal kita berakar ada di dalam kedalaman, saudara akan mudah kecabut. Jadi pujian penyembahan ini jangan didasarkan pada keinginan, tetapi apa? Ini hati yang lahir dari keinginan. Nah, saudara, saya sempat baca juga artikel itu ya di media massa, ternyata ya hari-hari ini COVID begitu luar biasa. Ada 6 varian baru yang muncul, yang masuk ke Indonesia. Lalu ya kemarin kita dihebohkan dengan ada berita ledakan atau tsunami COVID yang ada di India. Yang katanya juga ada beberapa orang India masuk ke Indonesia. Ketakutan begitu luar biasa. Saya percaya bahwa hari ini banyak orang juga ketakutan karena apa? Besok mau makan apa? Ya besok mau bayar kontrakan pakai apa? Ya kan besok mau bayar anak sekolah pakai apa? Banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi ada di sekeliling kita. Saya melihat bahwa ketakutan itu seperti kayak ada di ujung hidung kita, dekat banget. Nah, tapi bagaimana setiap kita anak-anak Tuhan, ya? Gaya penyembahan kita bukan keinginannya. Kalau keinginan kita bisa menguasai banyak hal. Ya. Tetapi hari-hari ini benar-benar, tadi kalau kita dengar voice of Pentecost ya kan? Jangan, kalau Kak Ayu bilang jangan hanya mau yang baik aja dari Tuhan. Siapa mau yang buruk dari Tuhan enggak? Yang maksudnya sebetulnya Tuhan izinkan setiap permasalahan yang ada di depan kita ini untuk sebetulnya apa? Jangan lari sama Tuhan supaya apa? Dikuatkan. Ya, saya percaya ketika ini Praja Wali mengguncang bangkitkan sarangnya itu sebetulnya apa sih? Yaitu sebuah potensi Allah keluar dalam hidup kita. Nah, Singapura juga bilang begini Perdana Menteri. Saya mau kasih konteks pembicaraan tentang masalah krisis dulu. Nah, Singapura itu bilang begini, ya, kita itu bakal masih bisa bertahan 4-5 tahun ke depan, ya. Jadi kalau dalam kondisi krisis ini kita akan bisa bertahan 4-5 tahun ke depan.
Nah, saya lagi pikir-pikir kalau lebih dari 4-5 tahun ke depan, kira-kira bagaimana? Saya yakin banyak sekali isu-isu sosial yang akan muncul. Saya dengar juga data pengangguran itu global itu meningkat luar biasa. Jadi ini bakal, ya saya bilang pada hari ke depan nggak akan ada yang lebih baik, saudara. Tapi jangan sampai nih fokus ibadah kita, fokus penyembahan kita itu berubah. Yes. Nah, saudara, saya nggak lama-lama. Yuk kita coba buka firman Allah berkata dalam Keluaran 32. Oke, saya bacain ya. Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Ya, sudah buka? Ya. Silakan buka handphone sucinya. Oke. Keluaran 32 ayat 1 sampai 4 saya bacain ya. Ketika, judulnya anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepada aku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara, kalau saudara baca kisah keluaran ini dari prosesi bagaimana bangsa Israel keluar sampai dia menerima dasar-sila atau 10 firman Allah. Nah, kita melihat bahwa mereka tuh sadar bahwa hadirat Tuhan itu begitu kuatnya, luar biasa. Sehingga kalau mereka masuk, itu makanya ada di ruang Maha Kudus itu nggak bisa masuk semuanya. Sehingga pada waktu itu ketika Musa naik ke Gunung Sinai, itu awan kemuliaan Tuhan ada di kaki gunung itu. Jadi ketika orang itu masuk ke sana, dia nggak kudus atau nggak menurut Allah ada cacat celah, itu pasti akan mati. Nah, kondisinya hari ini pada waktu konteks ini adalah Musa itu 40 hari ada di Gunung Sinai. Dan bangsa Israel itu menanti-nantikan. Oh, ini Musa nggak turun-turun, apa dia masih hidup di atas? Ini kok Musa nggak turun-turun, apa dia masih ada di atas atau dia sudah mati? Sehingga akhirnya apa? Bangsa Israel itu ya di tengah ketidakpastian kan. Saya mau bilang bahwa dia ketidakpastian. Ya konteksnya sangat sama seperti kita saat ini. Nggak ada yang pasti di depan kita. Ada yang pasti? Hari-hari ini anak muda-mudi atau anak youth pasti akan bingung, gimana saya mau ketemu pasangan kalau nggak pernah ketemu nih. Kongko-kongko, betul nggak? Nggak ada sesuatu yang pasti di depan kita loh. Nggak ada. Ya pekerjaan kita pun ya bisa hilang. Uang yang kita punya bisa hilang. Deposito yang kita punya bisa hilang. Nggak ada yang pasti. Nah, Israel mengalami itu. Ada ketidakpastian bahwa Musa mau turun atau enggak. Karena apa? Karena mereka masih mengandalkan Musa. Ya firman Allah akan berbicara kepada Musa, Musa akan bicara ke Harun. Harun akan sampaikan ke semuanya. Tapi 40 hari nggak ada turun-turun nih Musa. Ini Musa masih hidup atau enggak? Ada ketidakpastian. Akhirnya apa, saudara? Ya, jadi kalau saya mau bilang bahwa bagaimana penyembahan berhala ini muncul, ya, menyembah Allah yang palsu itu muncul karena yang mereka ada ketidakpastian. Nah, saya tulis begini, saudara. Ketidakpastian kalau sudah menguasai hati dan pikiran kita, orang bisa menjadi apatis, stres dan menjadi pesimis. Itu nggak? Udah nggak pasti. Tuhan nggak jawab doanya. Udah setahun doa tapi nggak dijawab sama Tuhan. Nggak ada ketidakpastian. Mulai apa? Meragukan Tuhan. Akhirnya apa? Serah, wherever will be. Akhirnya adalah terserah aja. Kalau bahasa Ibraninya alwe, itu bahasa Jawa. Nah, sebetulnya itu yang membuat kita akhirnya gara-gara kondisi yang tidak pasti. Mungkin karena kekecewaan. Saya nggak tahu hari-hari ini banyak yang kecewa nggak di tengah pandemi setahun ini. Ya mungkin yang di rumah-rumah. Ada kekecewaan itu bisa dari apa? Dari suami kita yang paling dekat, dari istri kita yang paling dekat, anak-anak.
orang tua, mungkin dari teman kantor, si bos ngomel mulu gara-gara target mulai turun terus gitu kan, gara-gara pandemi dia nggak mau lihat gitu kan. Saya habis one-on-one sama bos saya untuk target 2021, ini kasih target tinggi. Curhat dikit ya. Tapi satu hal saya mau bilang bahwa ya kita bisa kecewa. Sekarang saya suruh nyari bisnis pun, bisnis ke depan nggak pasti. Volume target tinggi, ya, nggak achieve, bye-bye kan, bisa bahaya ya. Nah, saudara saya mau bilang bahwa ya ini kita bisa stres, ya kan? Kita bisa jadi pesimis ngadepin ini, ya kan? Nah, saudara saya mau bilang, mungkin kondisi saat ini membuat kita ragu, membuat kita berpikir, Tuhan ini nggak pasti ke depan ini. Akhirnya apa? Jangan sampai kita mulai cari-cari Tuhan yang lain. Cari Tuhan yang lain, kok enggak lah Kak? Kantor nggak mungkin saya bikin kumpulin emas, bikin lembu tuangan sendiri gitu. Mungkin bukan lembu tuangan, mungkin waktu kita. Waktu kita akhirnya jadi apa? Tuhan dalam hidup kita. Itu apa? Udah sibuk cari duit aja, udah sibuk kerja aja, lupa Tuhan, lupa duduk di kaki Tuhan, mulai dengar-dengar. Saudara saya mau bilang bahwa kalau ketika kita doa, puji, penyembah Tuhan, itu bukan berarti kita hanya cuma meminta sama Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang punya mindsetnya salah. Karena apa? Kita selalu maunya minta sama Tuhan. Orang berdoa masuk hadirat Tuhan, minta ini, minta itu, minta itu. Tapi sebenarnya yang terpenting apa sih? Minta tuntunan Tuhan. Yes. Karena kalau kita nggak minta tuntunan Tuhan, kita bisa salah jalan. Ya, firman Allah berkata dalam Yesaya, baca ya, Yesaya 6-11. Nah, itu bilang begini saudara, bahwa itu jalan Tuhan itu highway kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau di kita selalu bilangnya ke jalan raya. Nah, highway itu jalan yang tinggi, jalan Tuhan itu jalan yang tinggi saudara. Rancangan Tuhan itu rancangan yang tinggi saudara. Jadi kalau kita melihat dari perspektif manusia yang hanya cuman hanya lihat apa di depan mata kita, nggak akan bisa untuk menyamakan perspektifnya Tuhan. Karena jalan Tuhan jalan yang tinggi, saudara. Amin, saudara. Nah, jangan sampai saudara gara-gara frustasi yang luar biasa, mungkin karena doa mau dijawab-jawab, ya kan? Mungkin kok perekonomian saya nggak disembuhkan Tuhan, kok sakit saya terus begini-begini aja, kok keluarga saya begini-begini aja. Mulai apa? Frustasi sama Tuhan. Akhirnya cari penyembahan lain. Nah, hari-hari ini saudara saya mau bilang bahwa kita harus fokusnya sama Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, di tengah ketidakpastian, saudara saya mau bilang bahwa orang tuh memang lebih memuatkan pada perhatian apa yang dia inginkan. Ya, tetapi harusnya kita kuatkan itu adalah ada di hadirat Tuhan mendengar firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini kita tuh diminta untuk knowing God. Kita harus kenal Tuhan kita lebih dalam. Amin. Yaitu seringnya apa? Ada di hadirat Tuhan. Saudara, ini kantor kok ngomongnya hadirat Tuhan terus, ya kan? Emang kita nggak boleh bekerja apa kan? Apakah kita nggak boleh cari duit? Ya saya juga nyari duit, bukannya gak nyari duit. Ya mungkin kalau orang dunia kerja mungkin bisa hanya cuma 8 jam, mungkin 10 jam selesai. Saya kadang dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam saya masih sibuk di depan laptop. Mungkin kalau tanya istri saya aja. Saya itu kalau di rumah, walaupun saya work from home, itu turun ke bawah itu ya jam 12 siang, pas makan siang, sama jam 7 malam pas makan malam. Jadi kalau istri saya bilang tuh, ini apa tuh kayak gak ada di rumah. Terus terang, sampai segitunya saudara. Apakah di atas saya tidur? Enggak juga, kerja saudara. Nah, kalau bicara tentang rutinitas itu, waduh, ya kita boleh hitung-hitungan waktu kerjanya. Tapi saya mau bilang hari ini ya memang, ya saya mau bilang bahwa saat ini nih ya, yang penting kalau orang bilang kan dulu kan kerja keras. Ya kan saya itu dilatih dari keluarga yang kerja keras. Saya tuh dari SMP itu orang tua saya tuh punya toko. Jadi kita tuh tokonya toko basah itu jualan sayur, ayam.
Jadi jam 4, jam 5 pagi itu saya harus antar naik motor, saudara, ke pasar Bekasi, Keraji. Ya, itu setiap pagi, bangun pagi. Nah, itu, waduh, kalau bilang kerja keras, sudah disuruh kerja keras dari mulai kecil, saudara. Makanya saya bilang jangan bilang panas sama saya, karena saya tahu arti kepanasan. Jangan bilang dingin sama saya, karena saya tahu arti kedinginan. Ya. Nah, saudara, kalau bicara kerja keras, ya orang muda bilang suruh kerja keras pasti berhasil. Tapi hari-hari ini anak-anak milenial selalu bilang, wah, udah gak jangan lagi kerja keras. Sekarang itu work smart. Iya benar, work smart. Mungkin kita dulu anak-anak, ya orang tua mungkin seumuran saya generasi X. Mungkin ya kerja 12 jam bisa dapat mungkin 1 juta. Mungkin orang sekarang bilang, wah, gue cuma kerja 4 jam, sekarang bisa selesai semuanya dalam waktu 4 jam. Tapi saya mau bilang hari-hari ini kita nggak cuma perlu 2 ini. Yang kita perlu adalah walk with God. Amin. Amin. Karena apa, saudara? Karena kalau kita bicara ya waktu berkat perjanjian atau berkat sulung, saudara, itu kan seperti dimudahkan hidup kita. Nah, hari-hari ini tuh kita perlu ini, berjalan dengan Tuhan, bekerja dengan Tuhan. Amin. Gak cuma hanya kerja keras, work smart, tapi harus kita bekerja dengan Tuhan. Anak-anak tua, anak muda ya, hari-hari ini mulai ninggalin Tuhan karena apa sih? Udah gak zaman lagi ikut Tuhan, udah gak zaman lagi 2 jam ada di praise and worship, masuk ruang doa 1 jam, itu udah gak zaman lagi. Hari ini gue kerja keras supaya dunia bisa lihat gue berhasil. Ukurannya ukuran dunia. Sebetulnya, saudara, kalau kita lihat ukuran dunia, ya mungkin kalau sekarang kita di bawah ya, kita tuh hanya melihat ya ada mobil mereknya bagus, ya mungkin ada Ferrari, ada BMW atau apa gitu. Rumah ada 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Tapi kalau saudara ada di hadirat Tuhan, itu ada di ketinggian. Semuanya itu kelihatannya apa? Kecil. Saya ingat waktu pergi ke Jepang itu Umeda Sky Building itu salah satu gedung tertinggi ada di Jepang. Itu dia 2 tingkat, 2 gedung itu, lalu di atas itu ada kayak ada apa tangga itu tuh terlihat ke bawah. Itu semuanya kecil, saudara. Mobil yang mereknya tadi itu kecil kelihatannya. Rumah yang 2-3 lantai itu ya kecil, bentuknya cuma 1 titik aja. Atau kita ada di pesawat lah. Kita lihat ada di ketinggian, lihat, aduh semuanya kecil. Nah, kalau kita melihat dalam hadirat Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, masalah kita semuanya kecil. Beban hidup kita semuanya kecil. Karena dengan Allah Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Nah, jangan sampai fokusnya pada sesuatu yang ada di depan mata. Fokusnya kita harus ada di ketinggian. Amin. Haleluya. Nah, saudara, tahu nggak sih kenapa sih bangsa Israel itu waktu keluar dari tanah Mesir itu dituntun sama tiang awan, tiang api? Ya. Nah, tapi dibawanya ke tempat yang nggak mudah. Ya. Tempatnya sulit-sulit. Karena begini, saudara, bagi Tuhan itu yang terpenting. Ini tolong diingat bahwa bagi Tuhan itu membentuk mentalitas orang jauh lebih penting daripada hanya memberi jawaban-jawaban doa. Banyak orang saat ini hanya maunya imannya instan, ekspres. Seperti kayak datang ke ATM, masuk pin, keluar duitnya. Masak Indomie, 1 menit, 2 menit jadi. Semuanya mau instan, gak mau proses. Nah, hari-hari ini kalau Tuhan izinkan kita diproses Tuhan, jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan ngambek, jangan salahin Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sedang membentuk. Bagi Tuhan membentuk mentalitas itu jauh lebih penting. Gitu. Ya, tadi saya mau bilang kalau 3 bulan terakhir itu kan saya dibentuk Tuhan luar biasa. Ya, tapi saya percaya bahwa ya ini Tuhan sedang membentuk sesuatu yang baik. Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita. Ya, percaya saudara bahwa firman Tuhan yang keluar, kalau saudara baca nanti di rumah, Yesaya 55 ayat 6 sampai 11 ayat 11 saya bilang begini. Firman yang keluar itu enggak dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman itu yang akan membuat kita berhasil. Saudara, kalau ada dalam hadirat Tuhan, tadi saya bilang puji penyembah Tuhan lalu ada firman Tuhan di dalamnya. Saya percaya bahwa firman itu ada kuasa keberhasilan. Ya, firman gak akan pernah gagal. Di firman Tuhan ada kepastian, walaupun dunia gak ada kepastian. Amin. Nah, tadi kalau kita lihat ya tadi lembu Tuhan tadi, bangsa Israel gagal. Ya,
Di tengah ketidakpastian, mereka memilih untuk membangun patung lembu emas untuk mereka puji dan sembah. Saya berdoa, saudara, setiap kita yang ada di sini, setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, di tengah krisis yang terjadi, di tengah ketidakpastian di depan kita, jangan sampai kita bangun Allah lain untuk kita sembah. Mungkin itu waktu, mungkin itu keluargamu, mungkin uangmu, hartamu, itu adalah berhala dalam hidup kita. Ingat, itu hanya sesuatu fasilitas yang dipercayakan. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita nggak bawa semuanya. Itu dipercayakan. Jadi setiap kita fokusnya ke kekekalan. Amin. Anak-anak muda hari ini semua yang ada di sini fokusnya ke kekekalan. Mau hari ini depan kamu nggak ada jawaban doa, mungkin nggak tahu doa apa yang kalian butuhkan hari ini. Jangan sampai bangun Allah lain dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, lalu apa yang harus kita kerjain? Nah, saya mau bawa kisah yang berbeda. Ya, saya pernah sharing juga waktu kita di sharing waktu doa pagi tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang ada di perapian. Ya, kalau ikut doa pagi, sekarang jam 8 malam setiap hari Sabtu kalau ya. So, Bapak Ibu yang mau rindu ikut doa malam atau rumah doa, setiap Sabtu jam 8 malam kita sama-sama rumah doa. Nah, di situ saya sharing bagaimana kita ini ada dalam perapian. Percaya nggak sih kita sedang ada dalam perapian? Yes. Ya kan? Kita ada dalam perapian, kita sedang dimurnikan. Hari-hari ini Tuhan akan melihat kita ini emas, atau kayu, atau ranting yang udah kebakar. Nah, kisah Sadrak, Mesak, Abednego ini juga, mereka juga lagi dalam ketidakpastian. Kalau saudara buka pasal yang ketiga, nanti baca di rumah aja, ya. Daniel pasal ketiga itu seru sebetulnya. Kalau 1-2 itu bicara tentang bangsa Israel, makanya ditulisnya dalam bahasa Ibrani. Tapi ketika pasal 3 dan seterusnya itu ditulis pakai bahasa Arab, buat semuanya yang ada di situ. Nah, ini kisah Daniel ini seru banget. Jadi saudara harus bisa merenungkan ini. Nah, di pasal 3 itu saudara, mereka itu ada dalam satu pilihan. Di mana apa? Mereka harus menyembah patung emas yang dibangun Nebukadnezar, atau dia masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Sekali lagi dihadapin dalam pilihan. Nah, kita mau belajar bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego ini disikat SMA. Biar nggak mesti. Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, ini adalah orang-orang yang mereka bisa keluar dari krisis itu. Yuk kita buka ya, karena ini ayat luar biasa. Daniel pasal yang ketiga ayat 14 sampai 18. Berkatalah Nabukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala seruling, kecapi, rebab, gambus, serdap, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nabukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nabukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya diperintahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkannya mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa,
sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesar, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesar, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar, ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kuliah berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesar, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesar, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Ya, cukup Pak. Saya pikir cukup. Terima kasih Pak. Nah, kalau kita lihat kisah ini, saudara, wow, ini luar biasa banget, saudara. Tapi saya mau bilang gini, saudara. Ingat, mukjizat terjadi tadi itu terjadi ketika apa? Ketika Sadrak, Mesar, dan Abednego itu bersama-sama dalam api atau api. Nah, saya percaya hari ini mukjizat Tuhan lagi bekerja dalam komunal. Ya, makanya kita punya ibadah keluarga itu setiap minggu. Ya, saat ini saya lagi mau bawa ibadah namanya NFC, Not Family Community. Kita mau bawa tentang ya dasar-dasar firman Tuhan. Nah, saya mau bicara mukjizat Tuhan sedang bergerak nih, bekerja dalam komunal. Kondisi begini nih, unity ini sedang Tuhan mau lakukan. Nah, kalau kisah Daniel, Sadrak, Mesar, dan Abednego ini, kalau kita lihat, mereka diperhadapkan ini. Kalian mau menyembah patung emas buatan dari Nebukadnezar, atau masuk ke perapian yang menyala-nyala. Nah, tetapi yang luar biasanya statement Daniel, dan ini, kalau ekspektasinya mereka percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Tetapi kalimat berikutnya tadi kalau kita baca, sekalipun Tuhan tidak menolong, berarti apa? Di luar ekspektasi saya. Sekali-sekali aku pun tidak akan menyembah patung buatan Tuhanku. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa kita harus belajar dari Sadrak, Mesar, Abednego ini bahwa kita punya pengertian yang benar tentang pujian dan penyembahan kepada Allah. Nggak akan ada yang bisa mengalahkannya, atau tidak ada yang bisa mereplacekannya, menggantikannya dengan ala-ala lain. Nah, saudara, kita lihat bahwa Daniel ini ya, di tengah ketidakpastiannya, ya kalau kita lihat ya, Daniel itu kalau historical tentang Daniel itu dia ditawan itu ketika dia umur 14 tahun di kerajaan namanya Babilonia. Arti Babilonia apa Pak Albert nih? Seorang sudah belajar ini. Babilonia ini bicara tentang kekacauan, betul ya Pak Albert ya? Babilonia itu bicara tentang kekacauan. Berarti relevan nggak dengan kehidupan kita saat ini? Kacau di depan kita ini, kacau. Di depan kita kacau, di depan kita susah. Kita ada di Babilonia sama seperti Daniel. Dia ditawan masih umur 14 tahun, saudara. Ini bicara anak youth nih, anak muda. Amin. Ya, harus punya spirit yang seperti Daniel, spirit excellent ini. Kita nggak usah takut gitu. Kalau misalnya saya harus masuk perapian, ya masuk perapian aja. Amin. Tapi sekali-sekali pun aku nggak akan menyembah patung atau buatan dari Tuhan aku raja. Hari ini jangan sampai kita gadaikan iman kita hanya dengan ya mungkin uang, waktu, ya kan, sesuatu yang bisa mengalihkan fokus kita kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Kemarin kita belajar tentang sekali selamat tetap selamatnya ya. Ternyata ada orang-orang yang dulunya melayani Tuhan, kita buka beberapa ayat waktu itu. Tapi akhirnya apa, mereka murtad meninggalkan Tuhan, akhirnya nggak bisa selamat. Nah, hari-hari ini saudara jangan sampai gadaikan iman kita. Yes. Sekali lagi, iman kita itu timbul bukan gara-gara mukjizat, bukan gara-gara doa yang dijawab saja, tapi iman yang lahir dari keintiman. Ada dalam hadirat Tuhan. Di mana apa? Ada doa, pujian, penyembahan, dan firman Allah. Nah, saudara, kalau kita lihat kondisinya dulu tuh secara agamawi bangsa Israel itu selalu
percaya bahwa hadirat Tuhan itu diukur dari 3 hal, yaitu apa? Baik Allah, tabut Allah, dan Taurat Allah. Dan ketiga hal ini adanya mana? Di Yerusalem. Sedangkan Sadrak, Mesak, Abednego-nya ada di Babelonia, di Sinear, tanah Sinear, jauh dari Yerusalem. Nah, jadi kalau mereka secara agama berpikir bahwa kalau ada ketiga hal itu, baik Allah, tabut Allah, dan firman Allah atau Taurat Allah, di situ ada hadirat Tuhan, tapi mereka jauh. Walaupun jauh hari ini hidup mereka, tapi mereka tetap percaya sama Tuhan. Iman mereka, integritas mereka luar biasa sama Tuhan. Ya, jadi saudara, ekspektasi kita itu ditentukan bukan keinginan kita ya. Ekspektasi kita itu benar-benar terpantas sama Tuhan. Nah, saya tulis begini saudara. Nah, ekspektasi kita ternyata itu akan menentukan penyembahan kita. Maka jika pengharapan kita tidak terlaksana, ya, dia bisa mengubah penyembahannya tidak kepada Tuhan karena berkata, kenapa kok Tuhan tidak tolong? Jadi ternyata penyembahan kita tuh bisa berubah gara-gara hal tadi. Karena apa? Tuhan tuh nggak jawab sesuai apa yang kita mau. Ya kan, kalau kadang kita berdoa, Tuhan sertai itu, ya Tuhan aku mau pergi nih, jagain rumah saya, jagain mobil saya, jadi tukang jaga Tuhan gitu. Tapi Immanuel itu berkata apa sih? God with us. Amin. Setiap langkah hidup kita, setiap itu kita bersama dengan Tuhan, karena God with us. Amin. Nah, saudara, nah, kita agak belajar dikit ya Pak, Bapak dikit ya Bapak Ibu ya. Saya percaya bahwa hari ini kita benar-benar harus dikenyangkan oleh firman Tuhan. Ya, hari-hari ini yang selama ini hanya dengar firman Tuhan 30 menit ya nggak apa-apa, asal powerful. Tapi adalah kita perlu pengajaran. Kita perlu sesuatu yang bisa membuat iman kita terus bertumbuh. Amin. Haleluya. Nah kita lihat yang tadi kembali ke Daniel ya. Nah, ternyata ya Daniel tetap masuk api nggak? Tetap masuk api. Ketika dia ngomong begitu, bukan yang berarti langsung Tuhan jawab gitu, wah Daniel ini luar biasa berintegritas nih, ya kan? Lalu Tuhan turun dan menjamah semuanya, lalu menghanguskan mereka, bisa nggak? Bisa aja. Tapi ternyata cara Tuhan berbeda. Cara Tuhan malah Tuhan izinkan dan Sadrak, Mesak, Abednego itu masuk dalam perapian. Nah kalau saudara baca tadi itu kan mereka diikat tali Babel, ya. Tali Babel itu apa sih? Mungkin keserakahan, tamak, egois, keduniawian, ya kan, pesta pora, semualah keduniawian itu bicara seputar tali Babel. Dia diikat. Tapi ketika mereka masuk dalam perapian itu, talinya dilepaskan, hangus, kebakar. Malah luar biasa. Ini penampakan Tuhan pertama kali di Perjanjian Lama. Itu apa ini? Ketika bukan pertama kali, mungkin ini salah satu penampakan anak dewa kan sebenarnya. Mungkin Pak Robi sama Pak Albert yang lebih banyak bisa tahu. Tapi saya mau bilang bahwa ini dibilang rupanya seperti anak dewa. Ini berarti apa? Tuhan Yesus bukan? Ini penampakan Tuhan Yesus di kisah Daniel ini. Luar biasanya mereka berjalan bersama-sama. Sehingga apa? Wah, Nebukadnezar kaget kan, dia turun ke bawah. Loh, bukannya tadi Tuhan bertiga, bukannya mereka tadi terikat. Kok tiba-tiba saya lihat ada satu orang yang wujudnya seperti apa? Anak dewa. Dan mereka santai aja. Lalu Nebukadnezar, hamba Allah suruh keluar lah. Untung Daniel nggak iseng. Dia udah suruh masukin buku sini, lo kemari aja deh. Bisa nggak iseng gitu? Mungkin kalau mau iseng bisa lah ya, teman Daniel nggak begitu. Orang dia udah cemplungin dia ke perapian, sekarang disuruh keluar. Mungkin suruh masuk aja. Kalau sudah lihat bahwa ketika dia dilemparkan, itu yang melemparkan aja bisa mati. Iya, saking panas ya, karena Nebukadnezar sudah dipanaskan begitu luar biasa. Nah, saudara, cara Tuhan bekerja hari ini luar biasa. Di tengah api Tuhan buat mukjizat. Amin. Di tengah ketidakpastian Tuhan buat mukjizat, saudara. Di tengah keputusasaan Tuhan buat mukjizat. Nah ini saudara yang saya melihat bahwa setiap kita pujian penyembahan kita di tengah krisis ini jangan sampai ya fokusnya ke keinginan kita. Kalau lihat tuh, Daniel punya keinginan, maulah Tuhan kalau bisa masuk, bebasin aja tuh sekarang, betul nggak? Itu keinginan manusia. Tapi Daniel Sadrak, Mesak, Abednego bilang, sekalipun tidak. Sekalipun tidak. Sekalipun hari-hari ini doa kita belum dijawab Tuhan,
Sekalipun Tuhan izinkan hari-hari ini kita ada dalam jurang kekelaman, sekalipun hari-hari ini kita ada sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh, sekalipun hari ini keluarga kita belum dipulihkan Tuhan, ingat Tuhan mau buat mukjizat di tengah kita dari Tuhan. Amin. Haleluya. Bagian terakhir. Pada bagian terakhir kan senang sebenarnya. Sudah mau makan siang. Oke. Nah, saya mau kasih 3 lagi cerita yang berbeda. Tadi kita bicara tentang penyembahan waktu zaman keluar, lalu tadi bicara tentang Daniel. Yang ketiga ini bicara tentang di Perjanjian Baru. Ya, kita sedang sedang memasuki masa kebangkitan Tuhan Yesus sebetulnya. Yesus mati. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, kalau saudara baca itu kan murid-murid semua galau. Ketakutan. Mereka bingung ini ke depan mau bagaimana. Nggak ada sesuatu yang pasti di depannya. Mereka khawatir. Mungkin mereka masih ragu bahwa 3 hari berikutnya dia akan bangkit. Nah, mereka masih ragu, mereka takut. Mungkin ada beberapa mereka yang kembali kepada pekerjaan mereka semula nyari ikan. Mereka ada yang mungkin meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, kita baca dalam Yohanes 20 ayat 19, saya bacakan ini. Ketika hari sudah malam, ya, kalau bicara tentang hari sudah malam ini bicara tentang krisis. Kalau bicara Alkitab bilang esok hari, berarti ada pengharapan. Tapi sudah malam ini bicara tentang krisis. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lihat saudara, pada waktu itu mereka apa? Mengunci semua pintunya. Hari ini mungkin harapan kita sedang terkunci. Ya, doa-doa kita sedang terkunci. Ya, semua hal yang ada di depan kita sedang terkunci. Ya, kepastian lagi terkunci. Karena ke depan nggak ada yang pasti, jadi kepastian lagi terkunci, saudara. Akhirnya hari-hari ini apa? Orang ada diisolasi, ya kan, penyendirian. Ya, saya pernah baca di Jepang itu ada orang-orang yang selalu ada di isolasi, gitu lah. Mungkin misalnya biasa terlalu update kalau bicara tentang Jepang dan Korea. Itu ada komunitas yang mereka tuh nggak mau berinteraksi dengan lingkungan. Setiap hari itu dia ada di kamar aja, terisolasi, gitu. Nah, itu kondisi saat ini. Ya sekarang nggak seperti mereka, kita pun terisolasi di rumah, nggak boleh keluar. Ini pun kita ngomong harus pakai masker. Ini lumayan berat, saudara. Ngomong setengah jam dengan ya. Tadi saya udah sempat bilang mari nggak boleh di depan saya coba pakai masker. Lumayan mengganggu gitu kan, tadi nggak boleh ya. Tetap prokes. Nah, saudara, untungnya nih saudara, di tengah murid-murid yang ya lagi mereka nggak pasti, ya, untungnya datanglah Tuhan Yesus. Wah, ini luar biasa. Jadi berkata begini, damai sejahtera bagi kamu, ya kan? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara, saya mau bilang gini yang terakhir, saudara. Hari ini ingat, kita punya Allah yaitu apa? Prince of Peace, Raja Damai. Bicara tentang damai itu apa sih? Damai sejahtera itu bicara begini, saudara. Walaupun di sekitar kita itu bergejolak, ya, walaupun di sekitar kita itu goncangan begitu luar biasa kuat, ya, tetapi kita memiliki ketenangan yang ada di dalam hati. Amin. Ya, kalau mungkin saudara, ya mungkin yang sama-sama kita ikut doa pagi 3 bulan lalu nggak pernah lihat saya lagi kondisi berat. Walaupun bosi katanya dapat doa, dia dapat sesuatu tentang saya. Ya puji Tuhan. Jadi ada yang doakan gitu kan ya. Nah, nggak ada yang tahu karena apa saya bisa, ya biasa aja. Karena saya nggak mau menunjukkan bahwa lagi susah, lagi beban berat, enggak tuh. Justru kita waktu 3 bulan terakhir saya ya terus ikut menyembah Tuhan, ikut doa pagi, terus lakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena ketenangan ada di dalam hati kita, saudara. Kita punya Raja Damai, Prince of Peace dalam hati kita. Maupun di tengah kanan kiri kita digoncang Tuhan, percaya kita punya ketenangan. Amin. Amin. Pemusik boleh maju ke depan. Nah, saudara, ya,
Sekali lagi jangan punya mentalitas victim atau jadi korban. Yes. Ya. Sebab yang di dalam kita jauh lebih hebat dari apa yang ada di luar kita. Amin. Sekali lagi saudara, ya, saya telah selesai menyampaikan. Mungkin Tuhan sudah selesai berbicara, tapi saya percaya Roh Kudus akan terus berbicara. Kita akan pujian ini, kita mau sembah Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dahiku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari kita berdiri, saudara, jangan diri di awal. Ini iman kami Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dahiku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu. Sekali lagi, kami sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Sekali lagi, hanya Kau satu. Kami sembah sekali lagi Kau Tuhan. Haleluya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan. Kita kembali ke saudara. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Hanya Kau satu Tuhan yang kami sembah. Tiada yang lain. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya, haleluya. Kami mau tinggikan Kau selamanya. Ya
segala mungkin hari ini mereka dalam satu kecewaan Tuhan. Mungkin ada yang saat ini sedang pahit Tuhan. Hari-hari ini kecewa karena Tuhan gak pernah jawab doa. Hari-hari ini kecewa karena keluarga belum dipulihkan Tuhan. Kalau mencoba mereka hari ini Tuhan. Kiralaba ya ralaba syandaralaba ya ralaba. Kiralaba syandaralaba ya ralaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba telah berhenti berbicara Tuhan. Tapi dipercaya Roh Kudus terus berbicara buat pribadi lepas pribadi. Hari-hari ini Tuhan mereka akan bertemu dengan Engkau. Mereka dijamah Tuhan hari-hari ini di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan pemulihan atas komunal terjadi atas HOT Tuhan. Kiralaba syandar, haleluya.